rata-rata dan standar deviasi untuk sampel dan populasi. Sebelumnya kita harus menghafal simbol rata-rata dan standar deviasi untuk sampel dan populasi. Untuk sampel biasa disimbolkan dengan X bar. Untuk sampel ini rata-ratanya X bar. Kemudian untuk populasi simbolnya adalah seperti ini. Biasa dibaca dengan, kalau ini X bar, kalau yang ini mu. Sedangkan untuk standar deviasi simbolnya adalah untuk sampel ini S, sedangkan untuk populasi adalah simbol seperti ini. Ini dibacanya biasanya tau ya kalau di fisika, tapi kalau di sini dibacanya sigma. Memang cara bacanya sama dengan sigma yang seperti ini ya, jumlah. Ini juga sigma, tetapi ini sigma yang artinya standar deviasi. Jadi berbeda dengan sigma yang ini, memang penyebutannya sama. Nah, standar deviasi sendiri ini merupakan akar dari ragam. Ada juga nanti ukuran ragam atau disebut juga sebagai varian. Untuk sampel dia simbolnya S kuadrat, sedangkan untuk populasi simbolnya sigma kuadrat. Tuh. Oke, ini harus dihafalkan untuk rata-rata. Rata-rata sampel simbolnya adalah X bar dan untuk populasi mu. Kemudian untuk standar deviasi dia simbolnya adalah S untuk sampel dan juga ragam untuk populasi. Sedangkan ragam hanya kuadrat dari standar deviasi. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke rumusnya. Untuk rumus rata-rata, ini keduanya sama ya konsepnya, yaitu penjumlahan jumlah seluruh data, kemudian dibagi banyaknya data. Untuk sampel, banyaknya data itu biasa disimbolkan dengan huruf N, sedangkan untuk populasi dia N juga, tapi kapital. Nah, oke. Kemudian rumusnya untuk rata-rata sampel, X bar sama dengan jumlah dari seluruh data dibagi N kecil. Sedangkan untuk mu ini sama, hanya N-nya ini N huruf kapital. Udah itu. Perbedaannya penulisan rumusnya di situ, untuk konsepnya sama, menjumlahkan data dan membaginya dengan N. Oke, kemudian untuk ragam. Oke. Ragam atau varians rumusnya adalah simbolnya kalau yang sampel tadi apa? S dikuadratkan. S kuadrat itu rumusnya adalah sigma dari simpangan setiap data terhadap rata-ratanya dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan N dikurangi 1. Nah, untuk populasi dia hanya berbeda di penyebutnya. Simbolnya adalah seperti ini, sigma kuadrat sama dengan sigma dari
XI dikurangi rata-rata dari populasi itu bukan X bar, tetapi mu dikuadratkan dibagi dengan N besar. Oke, letak perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama, ini adalah simbol dari rata-ratanya, pasti ya, tadi kan udah dibahas di sini. Rata-rata untuk populasi dia simbolnya mu, kemudian untuk sampel simbolnya adalah X bar. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah untuk penyebutnya, di sampel itu adalah banyaknya data dikurangi 1. Kalau di populasi, penyebutnya ini adalah banyaknya data, tidak dikurangi 1. Kenapa seperti ini? Ini butuh pembahasan lebih lanjut, yang itu tidak kita bahas di sini. Oke, kemudian tadi judulnya adalah rata-rata dan standar deviasi. Standar deviasinya apa? Nah, seperti lihat di sini bahwa standar deviasi itu S dan sigma. Sedangkan ragam itu tadi S kuadrat dan sigma kuadrat. Berarti untuk mencari standar deviasi adalah akar dari ragam dan atau varian. Kalau bisa kita tuliskan di sini, standar deviasi itu simbolnya untuk sampel adalah S. Ini merupakan akar dari ragam. Maka rumusnya adalah akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi 1. Ini semuanya di akar. Kemudian untuk yang populasi, sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat, atau bisa kita tuliskan sebagai akar dari sigma XI dikurangi mu kuadrat dibagi dengan N. Oke, ini adalah perbedaan rumus antara rata-rata dan standar deviasi dalam hal perbedaan antara sampel dengan populasi. Diperhatikan simbolnya dan konsepnya. Untuk rata-rata konsepnya sama, hanya beda simbol, sedangkan di ragam ada perbedaan mendasar di penyebutnya di sini.